Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara kepada Bapak Dr. Anjas Haji Didi Rohyadi, MPD, mengenai pemberangusan pers pada Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, bahwa pers adalah kacamata bagi masyarakat untuk menjadi jendela bagi segala informasi terkait isu, berita, dan berbagai kebijakan pemerintah maupun penguasa. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh pers terhadap masyarakat pada zaman Orde Baru? Apakah benar bahwa pers menjadi kacamata bagi masyarakat dalam artian membagi segala informasi terkait isu dan berita dari berbagai kebijakan pemerintahan? Betul bahwa pers pada masa Orde Baru ini bisa menjadi kacamata bagi masyarakat. Cuma pada masa Orde Baru pers tidak betul-betul bebas seperti halnya kebebasan dalam negara demokrasi. Dan salah satu pilar juga dalam negara demokrasi adanya kebebasan pers. Artinya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bebas dalam menyampaikan ide ataupun gagasan. Nah, pada masa Orde Baru kebebasan itu dikebiri. Artinya kita tidak bisa bebas menyampaikan kritik, terutama kritik ya. Saran ide mungkin masih bisa, kritik tidak bisa kepada pemerintah. Ketika pers menyampaikan kritik, maka mereka akan dibredel atau dicabut hak siupnya, hak atau surat izin penerbitan, surat izin usaha penerbitan itu dicabut. Jadi kalangan pers banyak yang takut begitu, sehingga ketika mereka menyampaikan usul, saran ataupun kritik sangat hati-hati sekali, jangan sampai membuat pemerintah menjadi tersinggung. Ya, kalau tersinggung mereka akan dibredel, ya, akan dicabut izin ya. Ya, pada masa Orde memang ada kebebasan dan ini sangat bukan oleh masyarakat. Memang kita perlu tahu, masyarakat perlu tahu apa kebijakan pemerintah, informasi apa yang kita butuhkan dalam itu bisa kita dapatkan dari pers. Cuman itu tidak sebebas seperti masa-masa reformasi, di awal-awal reformasi lah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bisa terjadi pemberangusan pers pada zaman Orde Baru? Hal apa yang mendasari pemberangusan pers dan apa yang terjadi setelah hilangnya pers? Ini itu tadi pemberantasan itu dilakukan karena pemerintah merasa bahwa pers dalam memberikan kritik pemerintah itu sudah melewati batas kepatutan, yaitu bukan hanya sekedar kritik untuk pembangunan, kritik untuk perbaikan, tapi itu seolah-olah kritik untuk menghalangi pemerintah, untuk menentang kebijakan pemerintah. Padahal kalau kritik itu disampaikan dengan baik, kritik itu bersifat membangun, mungkin pemerintah juga bisa menerima. Jadi anggapan pemerintah dengan pers waktu itu bertolak belakang, tidak sejalan. Artinya pers menganggap ini satu hak demokrasi yang didukung oleh pers, oleh masyarakat, menyampaikan kritik pemerintah untuk perbaikan pemerintah itu sendiri. Sedangkan di lain pihak pemerintah merasa bahwa kritik yang disampaikan oleh pers gitu ya, oleh masa melalui pers itu seolah merupakan satu upaya makar terhadap negara, makar terhadap pemerintah. Juga pemerintah membredel, jadi mencabut surat izin usaha penerbitannya, ya, diberangus istilah. Banyak surat kabar yang diberangus, di antaranya editor, kemudian Tempo, dan Pelita, itu surat-surat kabar yang dicabut di situ, sehingga tidak bisa terbit lagi, tidak bisa lagi menyurahkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat kepada ya. Di saat kasus HAM terjadi di mana-mana, otoritarian dan di kantor menjadi ideologi penguasa, serta KKN yang merajalela. Apakah pers tak pernah mengungkit dan memberitakannya? Di mana peran pers pada saat itu? Mungkinkah pers sudah terkooptasi oleh penguasa? Ya, jadi
masalah-masalah tadi memang tidak begitu terbuka ya. Tidak terbuka 100%, tidak bisa didapatkan 100% oleh masyarakat dengan mudah. Karena ada pembatasan-pembatasan. Ketika ada informasi mau disampaikan ini seolah-olah ada apa namanya itu ya, sensor terlebih dahulu dari pemerintah. Sensornya apakah ini masuk pada kategori makar terhadap negara atau tidak. Kalau misalnya informasi atau kritik atau saran yang disampaikan berkaitan dengan HAM, berkaitan apa yang sekiranya bisa menjatuhkan nama pemerintah, menjelekkan nama pemerintah, itu di stop. Tetapi sekiranya tidak, dibiarkan. Jadi tidak bebas dan menyuarakan aspirasi, menyampaikan informasi, terutama tentang HAM, karena kalau bebas seperti itu, beranggapan pemerintah Orde Baru pada waktu itu bisa menyebabkan apa namanya itu, nama jelek bagi pemerintah, apa namanya itu ya, memperburuk nama atau citra pemerintah, sehingga informasi-informasi itu dibatasi dengan cara apa? Ada sensor terlebih dahulu terhadap informasi yang akan disampaikan oleh pers. Dan jangan sampai, ini menurut versi pemerintah ya, jangan sampai informasi itu meresahkan masyarakat juga, menyebabkan masyarakat terprovokasi sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perlawanan ataupun makar terhadap pemerintah. Jadi hal-hal yang seperti itu dibatasi oleh pemerintah melalui pembatasan. Jadi batasan tadi tidak boleh makar, tidak sampai menyebabkan tindakan yang merugikan pemerintah dan masyarakat, apa ya namanya, tidak sampai memprovokasi lah, tidak sampai memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan atau makar terhadap pemerintah. Ada. Apakah pada zaman itu ada penyalahgunaan pers oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Ya, jelas ketika ada pemberedelan, ketika ada pembatasan dalam menyampaikan informasi, itu karena ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Jadi yang sifatnya provokasi atau sifatnya makar itu tidak dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Artinya mereka hanya membela kepentingan diri mereka sendiri atau kepentingan dan kelompoknya tanpa memperhatikan efek-efek yang bisa timbul terhadap kehidupan yang luas, terutama persatuan bangsa, kemudian nama baik negara dan bangsa. Sudah. Sekian wawancaranya. Terima kasih Bapak sudah bisa diwawancarai. Maaf mengganggu waktunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada hal yang salah, sebelumnya mohon maaf. Kesalahan apa yang baik